Warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Di hari pertama puasa ini teman-teman, saya akan membahas masalah kastrasi. Mengapa saya akan membahas kastrasi? Karena sawit saya ini sudah mulai kastrasi dan alhamdulillah akan saya laksanakan hingga umur 20 bulan. Ini sawit saya BL1 Lonsum, biar tidak banyak orang yang bertanya, karena banyak sekali yang bertanya, Mas, sawitnya varietas apa, umurnya berapa? Ini Lonsum BL1 teman-teman, usianya 14 bulan dan alhamdulillah itu sudah banyak mengeluarkan dompetnya. Jadi saya mulai kastrasi dan kita akan membahas masalah kastrasi. Kastrasi itu apa teman-teman? Kastrasi adalah pembuangan bakal buah atau bakal buah yang masih berbentuk bunga. Jadi kalau menurut saya kastrasi yang benar itu adalah ketika memang masih berbentuk dompet seperti itu teman-teman, masih berbentuk dompet, kita harus segera membuangnya, supaya memang tujuan kastrasi itu yang paling penting adalah supaya pertumbuhan vegetatifnya itu terjaga teman-teman. Jadi kita sederhananya seperti ini. Bunga itu memerlukan nutrisi yang cukup banyak untuk tumbuh kembangnya. Kita pindah lokasi teman-teman, karena ini tampaknya akan hujan, videonya agak gelap. Jadi bunga itu memerlukan energi yang cukup banyak atau nutrisi yang cukup banyak untuk tumbuh kembangnya teman-teman. Jadi secara sederhana bahwa kita jangan membuang-buang nutrisi untuk pertumbuhan bunganya. Itu yang sederhananya. Karena apa? Karena ketika kita mengingu buah itu, memelihara buah itu, memelihara bunga itu pun tidak bisa dijual karena memang kondisinya, bentuknya belum sempurna. Yang pertama pasti akan tumbuh busuk, akan timbul busuk, dan yang kedua pasti berat janjangannya itu lumayan cukup kecil dan tidak bisa dijual. Itu pasti kondisi itu akan terjadi ketika memang kita biarkan buah itu masih tetap di sana. Dan tentunya teman-teman, dengan kondisi yang sedemikian, kita berpikir secara logika, secara sederhana bahwa daripada kita membuang-buang nutrisi yang terdapat di bunga untuk pembentukan bunga, untuk pembentukan buah dan pembesaran bunga dan buah, lebih baik kita buang saja supaya memang nutrisi itu benar-benar fokus ke batang, dan batang akan mendapatkan nutrisi yang lebih banyak ketimbang ketika kita membuang-buangnya untuk bunga ataupun buah itu teman-teman. Turun hujan teman-teman, jadi kita pindah lokasi sambil kita pulang. Jadi kastrasi itu dilakukan sejak mulai kapan teman-teman? Sejak mulai tumbuh bunga. Jadi kalau menurut saya jangan sampai kita itu mengkastrasi ketika memang sudah terjadi pembuahan atau memang sudah berbentuk buah, karena itu akan sedikit membuang-buang energi, membuang-buang nutrisi yang memang digunakan untuk pembuahan. Nah, ini sudah saya kastrasi teman-teman. Jadi saya kastrasi itu tidak ada rotasi, dimana setiap hari saya ke kebun, kemudian saya buang dimana saya ketemu bunga itu langsung saya buang. Jadi jangan sampai menunggu dia itu berbentuk buah, itu yang terpenting. Kemudian teman-teman, sampai kapan sih kita melakukan kastrasi? Kalau saya, rencana saya sampai umur 20 bulan dan kemudian saya biarkan dan akan saya panen ketika usianya umur 26 bulan atau 25 bulan. Kenapa? Karena memang BL1 ini adalah varietas unggulan yang menampilkan keunggulannya itu quick starter teman-teman, yaitu bisa dipanen di usia 25 bulan. Jadi kita bisa menghentikan kastrasi di usia 20 bulan. Itu yang pasti terjadi. Mengapa kita wajib melakukan kastrasi? Sudah saya jelaskan, daripada kita membuang-buang nutrisi untuk pembuah atau untuk buah dan bunga, lebih baik kita fokuskan untuk batang. Itu sederhananya. Jadi sangat-sangat sederhana. Ada yang mengatakan saya tidak melakukan kastrasi tapi batangnya masih tetap besar. Memang benar, tapi percepatan yang akan kita capai teman-teman. Jangan sampai karena memang nutrisi itu kita buang untuk buah yang tidak produktif, itu bisa menghambat laju pertumbuhannya. Mungkin memang bisa besar, namun ketimbang dengan yang dikastrasi nanti akan ada perbedaannya. Karena saya sudah punya kebun, punya adik saya tidak dikastrasi dan punya saya dikastrasi, itu pertumbuhannya 2 kali lipat perkembangannya. Karena buah itu akan memakan nutrisi yang kita berikan, pupuk-pupuk yang kita berikan itu akan terserap oleh bunga juga. Jadi
Sederhananya seperti itu saja. Jadi teman-teman terserah mau kastrasi atau tidak, tapi yang saya lakukan mulai sawit saya berbunga hingga 20 bulan akan saya kastrasi tanpa rotasi. Setiap saya keliling kebun saya ada yang berbentuk bunga, langsung saya buang dan langsung saya buang hingga umur 20 bulan nanti saya akan pelihara dan akan saya bentuk menjadi buah dan akan saya jual ketika usianya 25 hingga 26 bulan. Mungkin hanya ini teman-teman, karena posisi kondisi hujan, takut petir juga. Jadi semoga bermanfaat. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.